skala 1 sampai 10 rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Tidak penegakan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singkat ya. Sekolah skala 1 sampai 10 kira-kira Hukum dan hak asasi manusia. hukum hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagiannya. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya. Kenapa Pak? Kenapa? Oh. Ya, Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Itu 5, itu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, putusan tanggal 16 Oktober dan putusan MK tanggal 7 November yang menyatakan MK itu ceroboh, MK itu salah, kan gitu kan. Itu skornya jeblok 5 kata Pak Ganjar. Itu yang jeblok itu ini soal MK ini aja, soal MK yang lain. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ferry Ansari, seorang pakar hukum, memaparkan perspektif indeks negara hukum yang dikeluarkan World Justice Project bahwa Indonesia mengalami stagnasi dalam bidang hukum. Angka indeks yang diumumkan oleh WJP untuk Indonesia dari nilai terbaiknya 1 adalah angka 0,52 hingga 0,53 adalah angka 0,52 hingga 0,53. Itu bisa dikategorikan buruk indikator. Mereka itu dilihat dari berbagai sudut, diantaranya dari sudut tidak adanya penegakan anti korupsi yang memadai, dan menurut Ferry, indikator pemberantasan korupsi di era Jokowi tampak dari IPK kita yang anjlok 4 poin, dari 38 menjadi 34. Dari awal kepemimpinan Jokowi dianggap sebagai orang yang merancang kehancuran KPK dan undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, menurut Ferry ada nuansa absensi negara dalam pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dalam kasus yang menimpa pimpinan KPK baru-baru ini. Indikator kedua, soal penegakan hak dasar warga negara dalam berbicara di ranah publik. Dari awal kepemimpinannya, Jokowi dianggap sebagai orang yang merancang kehancuran KPK dan undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, menurut Ferry ada nuansa absensi negara dalam pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dalam kasus yang menimpa pimpinan KPK baru-baru ini. Kita melihat pemindakan mereka yang kritis kepada pemerintah dan negara. Seharusnya hal-hal begitu bersifat transparan di negara demokrasi. Namun dimaklumi juga jika ada pemikiran pendukung Jokowi bahwa di dunia beradab tidak boleh ada orang lepas kendali. Dalam ucapannya di ranah publik, meskipun konstitusi kita menjamin hak orang itu untuk berbicara, kalaupun ada yang salah bicara sebaiknya dibina dengan baik dan tidak dengan mempidanakan. Bukan karena kenapa warga, karena negara harus dilindungi dari kriminalisasi, atau ucapan mereka karena tidak ada kekuasaan di tangan mereka. Sehingga cara mengemukakan perasaan terdalam pada dirinya lewat cara berbicara seperti itu, sementara bagi mereka yang punya kekuasaan bisa saja kebebasan tersebut digunakan untuk mengedepankan kepentingan kelompok. Aspek tersebut di akhir-akhir ini mulai muncul dan bermasalah. Indikator ketiga, kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jadi menurut Ferry tidak ada World Justice Project yang mengulas hal tersebut. Ada indeks demokrasi yang mengulas kekuasaan kehakiman. Ini indikasinya semakin tampak ketika seorang paman menolong keponakannya lewat uji materi. Usia minimum
dalam kontestasi Pilpres di MK. Ferry Amsari menyebut sangat tidak masuk akal dari segi indeks. Kekuasaan kehakiman ini digunakan untuk mengakomodasi kepentingan keponakan dalam kancah pertarungan politik nasional. Dan hal ini juga berkaitan dengan elektoral dan pemilu yang akhir-akhir ini bermasalah karena undang-undang diabaikan untuk kepentingan keluarga dalam titik tertentu. Disebutnya sebagai nepotisme. Keluarga kajian Ferry Amsari ini pernah dibahas juga oleh Nusron Wahid. Dalam diskusi sebelumnya yang menyebut hal yang sama terjadi dalam pemilihan kepala desa di seluruh Indonesia ketika ayahnya selesai masa jabatannya. Sebagai lurah, anaknya mencalonkan diri di periode berikutnya, dan menurut Nusron hal ini tidak dianggap salah karena suara perorangan tidak mempengaruhi kemenangan dalam pemilihan langsung, dan sebagai ilustrasi, jika Presiden Jokowi memberikan suaranya nilai itu sama dengan suara orang lain dimanapun di Indonesia tidak berubah menjadi berjumlah lebih besar. Ferry Amsari, seorang pakar hukum, memaparkan perspektif indeks negara hukum yang dikeluarkan World Justice Project bahwa Indonesia mengalami stagnasi dalam bidang hukum. Angka indeks yang diumumkan oleh WJP untuk Indonesia dari nilai terbaiknya 1 adalah angka 0,52 hingga 0,53 adalah angka 0,52 hingga 0,53. Itu bisa dikategorikan buruk indikator. Mereka itu dilihat dari berbagai sudut, diantaranya dari sudut tidak adanya penegakan anti korupsi yang memadai, dan menurut Ferry, indikator pemberantasan korupsi di era Jokowi tampak dari IPK kita yang anjlok 4 poin, dari 38 menjadi 34. Dari awal kepemimpinan Jokowi dianggap sebagai orang yang merancang kehancuran KPK dan undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, menurut Ferry ada nuansa absensi negara dalam pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dalam kasus yang menimpa pimpinan KPK baru-baru ini. Indikator kedua, soal penegakan hak dasar warga negara dalam berbicara di ranah publik. Dari awal kepemimpinannya, Jokowi dianggap sebagai orang yang merancang kehancuran KPK dan undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, menurut Ferry ada nuansa absensi negara dalam pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dalam kasus yang menimpa pimpinan KPK baru-baru ini. Kita melihat pemindakan mereka yang kritis kepada pemerintah dan negara. Seharusnya hal-hal begitu bersifat transparan di negara demokrasi. Namun dimaklumi juga jika ada pemikiran pendukung Jokowi bahwa di dunia beradab tidak boleh ada orang lepas kendali. Dalam ucapannya di ranah publik, meskipun konstitusi Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa.